Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Inspira, dimanapun Anda semua berada, hari ini saya, Randi Akbar Maulana Rashid, bersama Top News Indonesia mendapat kesempatan yang istimewa untuk berdiskusi, berbincang dengan tokoh pendidikan yang menurut saya sangatlah inspiratif. Beragam karya dan juga prestasi sudah ditorehkan olehnya. Yang terbaru, beliau mendapatkan penghargaan dari acara GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia atas jasanya mengajar di madrasah. Dengan kontribusinya dalam pengajaran bahasa Inggris yang efektif dan juga efisien, beliau mendapatkan penghargaan tersebut. Tentunya masih banyak beragam penghargaan dan juga karya yang sudah ditorehkan olehnya. Sobat Inspira, ingin mengenal lebih dalam terkait sosok istimewa ini? Jangan lewatkan diskusi bincang-bincang Top News Indonesia bersama Ahmad Zubaidi Amrullah via Zoom meeting sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahmad Zubaidi Amrullah, benar ya? Atau kalau misalkan hari ini saya panggil dengan Mr. Ubed, boleh ya? Seperti boleh, yang Mas Randy panggil ya, sapaan akrab murid-murid Mas Ubed, Mr. Ubed. Ya. Mr. Ubed, pertama-tama kami dari Top News Indonesia ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mr. Ubed karena sudah mau memenuhi undangan untuk berbincang-bincang dan juga memberikan inspirasi lah kepada Sobat Top News Indonesia di rumah. Terima kasih, Mr. Ubed. Sama-sama, terima kasih sudah diberi kesempatan juga. Ya, sama-sama. Mr. Ubed, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Oke, semoga senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk senantiasa menginspirasi anak bangsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mr. Ubed, sebelum kita mulai Zoom hari ini, saya sebelumnya sudah sampaikan kepada Sobat Top News Indonesia terkait sosok istimewa hari ini yang punya kesempatan untuk berdiskusi dengan Top News Indonesia. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, Mr. Ubed merupakan seorang guru yang aktif mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik ya, benar ya? Betul, Mas. Beragam penghargaan, kemudian karya juga sudah ditorehkan oleh Mas Ubed. Penghargaan terbaru deh di tahun 2024 ini dari GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Mas Ubed mendapatkan penghargaan di situ karena atau atas kontribusi Mas Ubed dalam menciptakan metode pengajaran foreign language bahasa Inggris yang efektif dan efisien. Kemudian saya tahu atau kami Top News Indonesia juga sudah mengetahui bahwa Mas Ubed di tahun 2018 lalu merupakan seorang pemuda yang mendapatkan beasiswa prestisius Fulbright FLTA, benar ya? Foreign Language Benar sekali. Assistant di University of Georgia, di mana Mas Ubed atau Mr. Ubed mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mengajar bahasa Indonesia di sana. Mungkin pertanyaan pertama nih Mr. Ubed, agar teman-teman atau Sobat Inspira di rumah bisa terinspirasi dari kisah kesuksesan Mr. Ubed. Bagaimana perjuangan Mr. Ubed dalam mencapai level yang seperti itu? Mungkin pasti di tengah perjalanan ada batu sandungan dan lain sebagainya yang kemudian bisa saja di tengah perjalanan itu Mas Ubed mengatakan kayaknya sampai di sini saja. Alasan apa yang terus membuat Mr. Ubed
berkarya, terus sampai mungkin berprestasi mendapatkan beasiswa seperti tadi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu biar teman-teman Sobat Inspira lebih mengenal lagi terkait sosok Ahmad Ubaidillah Amrullah. Baik, terima kasih Mas Randy atas pertanyaannya. Baik, jadi motivasi terbesar saya sebenarnya adalah karena saya seorang guru ya Mas Randy. Saya ingin menjembatani siswa-siswi saya ke dunia internasional, Mas. Maka dari itu tidak cukup bagi seorang guru, apalagi guru bahasa Inggris, untuk hanya tinggal di tempurung saja, Mas. Jadi perlu pengalaman bahasa Inggris juga supaya saya bisa memberikan pengalaman saya, pembagian pengalaman saya kepada siswa-siswi saya, gitu. Jadi sebenarnya saya punya mimpi yang sangat besar, yaitu untuk mendapatkan kesempatan beasiswa atau kuliah di luar negeri waktu itu. Jadi mau nggak mau ya harus saya pacu semangat saya untuk mengejar cita-cita saya dengan aktif dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan nasional maupun internasional. Salah satunya tahun 2018 yang sudah diceritakan sama Mas Randy tadi, saya mencoba kesempatan itu untuk mendapatkan kesempatan mengajar bahasa Indonesia di kampus di Amerika Serikat waktu itu. Nah, dari pengalaman itu saya bisa memotivasi siswa-siswi saya bahwa di luar sana nggak ada juga, maksudnya nggak ada kata belajar itu nggak berguna. Belajar bahasa asing itu nggak berguna gitu. Jadi buktinya saya orang Indonesia, saya tinggal di desa, Mas. Dan saya dari Kabupaten Gresik, kalau teman-teman ada yang tahu Kabupaten Gresik. Dan saya orang Jawa, saya guru di Indonesia, dan saya bisa membuktikan bahwa saya bisa go internasional dengan belajar bahasa Inggris. Sebenarnya motivasi itu yang menjadikan pegangan saya untuk selama ini terus berkarya seperti itu. Jadi untuk memotivasi siswa-siswi saya. Mr. Ubed, mungkin bisa diceritakan kembali kisah menarik apa saja tadi kan yang tadi saya tanyakan ketika dalam proses mencapai level seperti saat ini, pastikan banyak cobaannya, banyak halang rintangnya yang kemudian mencoba mengetes mentalitas Mas Ubed untuk terus bergerak, tidak pantang menyerah. Mungkin bisa diceritakan kembali. Baik, terima kasih Mas. Jadi dalam perjalanan saya sebenarnya nggak semulus yang mungkin dibayangkan teman-teman ya. Jadi pasti dalam prosesnya ada kegagalan yang pernah saya alami. Jadi sebelum saya mendaftar program Fulbright FLTA tahun 2018 itu, saya daftarnya tahun 2017 maaf Mas. Jadi berangkatnya tahun 18. Sebelum itu juga saya pernah gagal juga dalam programnya lainnya. Jadi waktu itu tinggal satu langkah, tinggal wawancara dan di wawancara akhirnya diumumkan dan saya memang gagal. Tapi dari hal itu saya belajar apa yang kurang dari saya gitu. Jadi apa yang membuat saya gagal pada waktu itu. Bukan berarti saya harus menyerah, karena sudah kepalang tanggung gitu Mas. Kita sudah ada di level itu, tapi karena satu hal dikit saja yang perlu kita perbaiki, ternyata kita nggak jadi bisa meraih mimpi itu. Jadi ya saya dengan kegagalan itu saya malah belajar gitu loh, apa yang harus diperbaiki untuk tahap selanjutnya. Dan ketika saya mendaftar kesempatan di Fulbright FLTA itu, alhamdulillah saya sudah bercermin pada kegagalan saya bercermin pada apa yang waktu itu menjadi masukan untuk saya. Akhirnya saya perbaiki, saya perbanyak kegiatan-kegiatan saya baik dalam kegiatan nasional maupun internasional supaya portofolio saya semakin baik. Dan ketika saya mendaftar di Fulbright Foreign Language Teaching Assistant atau FLTA, alhamdulillah saya diterima. Itu. Dan setelah itu juga sampai sekarang juga Mas, saya masih sering ikut-ikut kegiatan-kegiatan baik nasional maupun internasional. Dan ini Januari saya juga akan memulai studi saya Mas di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat. Ya karena ya di Iowa State University karena kenekatan saya itu tadi. Mungkin itu Mas. Dari yang Mr. Ubed sampaikan, saya bisa melihat Mr. Ubed sangat concern dengan pendidikan, terutama foreign language.
alasan apa sih Mister yang kemudian Mister Ubed tumbuh dengan sense untuk belajar yang tinggi? Mungkin bisa diceritakan. Iya, baik. Jadi sebenarnya saya malah ketika saya di usia-usia anak sekolah menengah atas ya Mas, atau sekolah menengah pertama lah, tingkat SMP atau SMA itu saya malah tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris Mas. Oh, oke. Gitu. Malah pelajaran bahasa Inggris itu pelajaran yang paling saya nggak suka. Oke. Gitu, karena saya dari madrasah Mas, mulai dari madrasah ibtidaiyah atau kelas SD, terus lanjut ke MTS, kelas SMP, kemudian ke SMA-nya itu di Madrasah Aliyah di Mandul Gresik juga gitu. Jadi saya merasa bahwa pelajaran umum itu nggak seintens pelajaran agama gitu Mas. Gitu. Jadi pelajaran bahasa asing itu sama seperti apa yang ditanyakan oleh siswa-siswa saya waktu saya mengajar bahasa Inggris. Apa sih pentingnya belajar bahasa Inggris? Apa pentingnya belajar bahasa asing gitu? Toh kita hidup di Indonesia, toh kita tiap hari juga ngomong bahasa Jawa gitu. Tapi ketika saya lulus dari Madrasah Aliyah, saya baru nyadar bahwa memang bahasa asing itu sangat penting sekali. Karena dimanapun kita berada, kuliah, kerja, itu kalau kita bisa bahasa Inggris itu pasti kita punya nilai plus gitu ya Mas. Gitu. Oke. Dan di ketika kuliah juga ada kan mata kuliah umum gitu loh. Mata kuliah wajib bahasa Inggris gitu loh. Gitu. Jadi waktu itu saya mulai belajar bahasa Inggris. Saya belajar di lembaga tempat kursus waktu itu, dan ketika saya sudah belajar itu ternyata kok asik gitu loh. Dan akhirnya ketika saya menempuh studi S1 ya saya ngambil pendidikan bahasa Inggris gitu. Ketika sudah selesai pendidikan saya, baru saya mulai diundang sama madrasah saya untuk mengembangkan program yang sekarang saya kembangkan ini, namanya FEC atau Fun English Club itu. Mungkin bisa diceritakan programnya sedikit biar sobat Inspira di rumah mendapat gambaran dari program yang disebutkan oleh Mr. Ubed tadi. Baik. Jadi di sini itu ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik atau Mandul Gresik itu ada program namanya Fun English Club atau FEC. Jadi FEC ini dulu kita inisiasi pada tahun 2011 Mas. Jadi sudah lebih dari 13 tahun ya sekarang ya usianya. Itu jadi di sini kita mengembangkan program itu karena kita ingin memotivasi siswa untuk mereka biar aware atau sadar bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya penting. Karena ini merupakan program tambahan ya Mas. Kita tahu bahwa tantangannya itu nggak semudah ngajar di kelas formal mungkin ya. Ya karena udah selesai sekolah gitu loh, anak-anak capek. Jadi kita mencoba mengimplementasi pembelajarannya lebih menyenangkan. Makanya kita kasih nama Fun English Club supaya kegiatan-kegiatan di sana itu menyenangkan gitu. Yang penting kita tujuan pertama itu menarik siswa dulu aja untuk senang belajar bahasa Inggris. Ketika mereka sudah senang, pasti mereka nanti ketagihan untuk belajar sendiri gitu loh di sana. Kemudian di sini alhamdulillah kita setiap tahun ada sekitar 200 sampai 300 siswa Mas yang join klub ini. Dan ada sekitar 8 tutor setiap tahunnya yang mengajar anak-anak di sana gitu. Dan di sini kita lebih dari sekedar mengajarkan kurikulum atau silabus, tapi kita juga di sini memetakan apa kebutuhan siswa, itulah apa yang mereka harap dengan mengikuti kegiatan English Club di sini. Jadi harapannya kita bisa memfasilitasi tujuan mereka belajar bahasa Inggris, kayak seperti ada beberapa siswa yang pengen berprestasi dalam bidang bahasa Inggris, contohnya dalam public speaking atau di storytelling atau menjadi bahasa Inggris. Dan kita berharap bahwa dengan bimbingan kita itu mereka nanti bisa meraih prestasi, dan prestasi itu bisa mereka gunakan untuk mendaftarkan beasiswa, karena kita tahu bahwa rata-rata siswa di sini berasal dari keluarga rata-rata menengah ke bawah ya Mas. Jadi akses ke pendidikan tinggi itu di sini mungkin masih dianggap barang mewah ya, kayak gitu. Jadi itu motivasi siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan di English Club ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya ada beberapa siswa kami yang
bisa diterima beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, oke. Menarik nih, Mr. Ubed, karena kan yang saya dapat video dari tim Top News Indonesia terkait kiprah Mr. Ubed di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Gresik ya. Tadi Betul. Mr. Ubed menyampaikan ada beberapa anak bahkan yang sudah dapat beasiswa keluar ya. Yang saya dapat informasinya ada yang di Auckland University and Technology New Zealand gitu kan. Ada yang Wageningen University and Research di Belanda. Ada yang dapat juga di Toronto University. Di tengah sekolah yang tadi Mr. Ubed katakan, anak-anaknya itu memiliki orang tua yang mungkin pendapatannya katakanlah menengah ke bawah atau di bawah rata-rata lah. Alasan terbesar Mas Ubed memberikan mereka kesempatan atau chances, peluang emas yang bahkan jarang didapatkan anak-anak di luar Gresik katakanlah gitu ya, untuk mendapatkan beasiswa. Alasan terbesar Mr. Ubed apa untuk memfasilitasi mereka untuk mendunia? Begitu Mr. Ubed. Kira-kira alasan terbesarnya apa? Mungkin apa ya Mas? Jadi saya lahir di sini sih Mas. Saya lahir di Gresik. Lahir di Gresik ya. Di Gresik, kemudian juga saya merasakan apa yang mereka dirasakan oleh siswa-siswi di sini. Jadi saya dari kecil juga sama hidup dalam keluarga yang mungkin ya biasa-biasa sederhana saja. Ditambah saya juga alumni dari Mandua Gresik, Mas. Jadi juga saya mungkin secara demografi sama lah, saya sama siswa-siswa yang di sini gitu loh. Tapi saya juga peluang ini bahwa anak-anak dari desa itu juga mereka punya potensi gitu loh. Dan mereka juga punya hak yang sama dengan siswa-siswi yang mungkin dari keluarga menengah ke atas atau dari siswa-siswi yang berasal dari kota gitu loh. Jadi nggak adil dong yang bisa merasakan pendidikan terbaik itu cuma anak-anak dari kota atau anak-anak yang dari keluarga yang berada gitu loh. Mereka juga punya kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang terbaik baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka semangat itulah yang saya jadikan acuan, Mas. Jadi saya sama tim sekuat mungkin bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswi di sini, termasuk itu tadi, termasuk membawa mereka untuk go internasional itu. Kalau misalkan kita bisa, kenapa kita nggak memfasilitasi mereka? Toh mereka juga punya semangat yang sama dengan anak-anak yang berasal dari kota contohnya. Itu, dan mereka juga punya peluang yang sama gitu. Tinggal kita menyusun strategi aja kan Mas, untuk gimana caranya kita bisa memfasilitasi mereka dengan cara yang terbaik. Oke, terima kasih Mr. Ubed. Mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya. Selain tadi di awal Mr. Ubed sudah menjelaskan beragam prestasi yang sudah dicapai Mr. Ubed, yang saya baca juga Mr. Ubed juga telah melahirkan karya-karya e-book. Betul ya? Karya-karya e-book. Iya, salah satunya itu Mr. Green Mastering Grammatical Structure of English, dan masih ada buku-buku yang lain. Mungkin bisa diceritakan itu buku apa, penjelasannya seperti apa bukunya, dan kira-kira apa dampak yang dirasakan siswa-siswi ketika membaca buku itu? Sudah ada dampaknya tidak? Mungkin baik. Itu sih. Baik. Jadi awal mula saya nulis itu memang karena gabut mungkin ya Mas. Jadi ya Mas, saya menyadari bahwa saya menyadari bahwa siswa-siswi di Indonesia, khususnya di tempat saya itu mereka itu susah untuk mengakses sumber daya belajarnya, khususnya sumber belajar bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan tujuan belajar mereka gitu. Jadi waktu itu saya kepikiran untuk membuat paling nggak bahan ajar yang bisa kita manfaatkan, yang dimana di sana sudah disesuaikan dengan level bahasa Inggrisnya siswa. Rata-rata memang siswa yang datang ke sini itu memang belajar bahasa Inggris dari nol gitu. Dan ketika kita pakai sumber yang sudah ada mungkin di sekolah, itu menurut saya itu terlalu tinggi levelnya.
terlalu tinggi. Jadi kita benar-benar Oke. menulis hal dari dasar. Contohnya saja mereka belajar alfabet. Alfabet itu kan pelajaran di TK atau di SD. Tapi banyak siswa Yang belum bisa. kami itu yang baru masuk ke sini itu nggak bisa cara mengeja alfabet itu seperti apa. Sedangkan kita tahu alfabet itu penting. Contohnya ketika kita reservasi hotel atau reservasi nanti kalau misalnya itu pasti bisa gitu. Dan buku-buku itu kita sesuaikan dengan apa yang diminta siswa, karena mereka rata-rata belajar di sini dari dasar ya. Kita sesuaikan levelnya dari dasar gitu. Dan alhamdulillah dari buku yang sudah kita susun itu ya siswa-siswi ya bisa mempelajari bahasa Inggris memang benar-benar dari dasar gitu. Paling nggak mereka tidak perlu mencari referensi yang di luar yang tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ya, Mister, ada ungkapan kan utubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dan saya rasa ungkapan itu tepat sekali saya sematkan kepada Mister Ubed yang tentunya tidak berhenti belajar, dan kita tahu sebagai insan kamil ya kan, tugas kita memang belajar sampai akhir hayat. Saya dengar rencananya Mas Ubed akan S2, dapat beasiswa BIB LPDP di Iowa State University. Itu bisa diceritakan kembali prosesnya seperti apa hingga sampai bisa melanjutkan S2 di sana. Dan kenapa memilih Iowa State University? Mungkin itu, Mr. Ubed. Yeah. Silakan. Oke, jadi kampusnya namanya Iowa State University ya, Mas. Itu di negara bagian Iowa di Amerika Serikat. Prosesnya panjang sebenarnya, panjang sekali prosesnya. Jadi saya ikut beberapa kesempatan seleksi beasiswa itu mungkin hampir 6 kali, Mas, gagal. Dan ini mungkin alhamdulillah yang terakhir yang saya bisa tembus untuk dapat beasiswa S2 itu. Jadi alasan saya kenapa saya mengambil Iowa State University, waktu itu saya pernah dapat kesempatan, Mas. Jadi saya pernah dapat kesempatan short course secara virtual online. Ada namanya program Open Online Professional English Network yang itu didanai oleh US Department of State atau Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Dan itu untuk guru-guru bahasa Inggris yang pengen mengajar bahasa Inggris dengan bantuan teknologi. Nah, waktu itu saya mencoba ikut kegiatan itu, Mas. Jadi pelatihannya itu kalau nggak salah selama 1 semester, kalau nggak salah. Kurang lebih 1 semester, 3 bulan sampai 5 bulan seperti itu. Jadi saya mendapatkan kesempatan itu, kemudian saya belajar bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, dan saya aplikasikan dalam program saya di sini, dan ternyata itu imbasnya lumayan besar ya untuk siswa-siswi saya gitu loh. Akhirnya saya tertarik dengan bidang tersebut. Kemudian saya mencoba daftar beasiswa Indonesia Bangkit tersebut yang disponsori oleh LPDP bekerjasama dengan Kemenak. Dan waktu itu saya banyak masukan dari teman-teman. Jadi saya menghimpun masukan kira-kira program yang bagus untuk pendidikan bahasa Inggris. Tapi saya pengen spesialisasinya di sini, di Computer Assisted Language Learning atau pembelajaran bahasa Inggris dengan diperbantukan dengan komputer gitu. Itu di mana? Saya tanya teman-teman saya. Dan banyak list. Akhirnya saya ingat sama program yang pernah saya ikuti ini. Oh iya, Iowa State itu punya program online course buat pendidik yang ingin belajar tentang pengajaran bahasa dengan komputer. Akhirnya saya coba masukkan Iowa State di list ketika saya mendaftarkan beasiswa Indonesia Bangkit itu. Dan ternyata ketika saya daftar di Iowa State ya saya diterima, alhamdulillah. Kemudian ketika seleksi beasiswanya juga saya alhamdulillah lolos, dan akhirnya ya berjalan, Mas. Berjalan mengalir seperti itu pendaftaran dan sebagainya, dan akhirnya besok Januari saya memulai studi saya di Iowa State University. Sebenarnya kalau kita lihat kampus-kampus yang lain mungkin secara ranking dunia mungkin
banyak yang lebih bagus daripada Iowa State University ya Mas. Tapi waktu itu ketika memang saya browsing atau saya riset tentang program yang benar-benar saya ingini, yaitu pengajaran bahasa Inggris dengan dibantu dengan komputer atau alat digital, itu memang satu-satunya kampus yang memiliki program spesialisasi ini ya di Iowa State University ini untuk program master seperti itu. Jadi itu mungkin yang jadi background saya kenapa milih Iowa State University. Oke. Rencananya nih, Mister, setelah mungkin rampung S2 di Iowa State University, biasanya kan kalau yang saya pahami di LPDP ada pengabdian ya. Itu sih, betul nggak sih? Betul ya? Kira-kira nih sepulangnya dari Iowa State University, apa yang mau dilakukan oleh Mister Ubed untuk Indonesia? Yang pasti saya akan kembali ya Mas, karena memang dari awal sampai akhir saya itu nggak berminat. Sebenarnya saya nggak berminat untuk untuk mengembangkan karir di luar negeri gitu. Saya lebih berminat untuk menjadi pengajar atau menjadi guru di madrasah dan memperbaiki apa yang menurut saya di sini praktek-praktek yang belum bisa saya perbaiki gitu loh. Jadi ketika saya nanti sudah selesai program saya di sana dan saya pulang ya, saya akan kembali mengabdi ke madrasah. Saya akan tetap menjadi guru Mas. Saya akan tetap menjadi tutor di Fun English Club, dan saya akan tetap membantu siswa-siswi saya untuk menjembatani mereka ke dunia yang lebih luas gitu. Dan saya berharap ada perubahan yang akan bisa kami terapkan di madrasah kami, khususnya di Gresik ya. Lebih luas lagi mungkin bisa di madrasah-madrasah yang lain, karena saya juga tergabung di beberapa organisasi atau komunitas pendidik madrasah juga, yang mungkin ilmu tersebut akan sangat bermanfaat untuk teman-teman atau kolega saya di luar sana. Oke, sip. Mr. Ubed, tadi sudah di awal saya bisa mengenal lah, Mr. Ubed sangat concern dengan pendidikan. Kita tahu misi Indonesia Emas 2045 dan lain sebagainya. Mungkin apa sih yang dilihat dari seorang Mr. Ubed pada Indonesia, langkah ke depannya? Mungkin apa yang ingin diperbuat oleh Mr. Ubed untuk membantu tadi mutu pendidikan Indonesia hingga sampai mencapai visi Indonesia Emas 2045. Mungkin ada di kepala Mas Ubed ide-ide yang brilian yang mungkin bisa dikasih kepada Sobat Intira semua di rumah. Yang pasti mungkin saya nggak bisa berjalan sendiri ya Mas Randy. Iya betul. Harus bersama-sama ya. Kayak jadi beban buat saya sendiri. Jadi jadi kita nggak bisa ya Mas. Jadi berjalan sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi antara guru, terus orang tua di rumah, juga pemerintah untuk memperbaiki, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 itu. Jadi saya berharap juga mungkin teman-teman yang ada di rumah, kalau teman-teman adalah seorang pendidik ya, kita berkolaborasi dengan nggak cuma dengan siswa saja, tapi bisa merangkul wali murid atau guru, atau kalau bisa kita berkolaborasi dengan beberapa stakeholder di mungkin di pemerintahan seperti itu. Karena ini PR kita bersama, bukan hanya dilimpahkan ke guru saja atau pendidik saja. Karena tanpa kolaborasi Indonesia Emas itu nggak akan bisa diraih kalau menurut saya. Kita mungkin berharap sekali kepada guru-guru, tapi guru di sini mungkin punya keterbatasan seperti itu, karena kita mungkin, saya sebagai pribadi atau sebagai pendidik di Indonesia, mungkin saya merasa bahwa kita masih kurang sekali terhadap akses pembelajaran atau terhadap pengembangan keprofesian, dan itu nggak akan bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh bantuan dari pemerintah juga untuk menyediakan sumber-sumber untuk guru untuk mengajar, atau sumber-sumber untuk kita bisa terus belajar ya gitu. Kemudian di sisi lain tugas guru juga di sekolah memang terbatas. Ketika anak-anak sudah tidak di sekolah lagi, kita butuh
bantuan para wali murid atau bantuan para orang tua untuk juga berkolaborasi untuk memastikan bahwa anak-anak mereka itu berada di jalan yang benar gitu. Jadi kita butuh bantuan banyak pihak. Jadi guru iya, kemudian orang tua iya, lingkungan iya, pemerintah iya. Jadi sama-sama kita bisa membangun Indonesia Emas yang digagas sama pemerintah. Oke, betul. Berarti harus ada sinergitas ya dari Betul, setiap Mas. ya aspek IPOLEK Sosbud Hankam Meratanya juga ya harus mendukung, begitu ya, Betul, Mr. Ubed ya? betul sekali. Betul sekali, Mas. Iya. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Iya. Katakanlah kita kembali kepada ideologi Pancasila berarti ya, Mister, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena saya rasa pendidikan hari ini belum untuk semua kalangan di Indonesia. Setuju nggak kira-kira, Mister Ubed? Sangat setuju. Sangat setuju. Oke, Mister Ubed, ini tidak panjang lagi lah. Mungkin pertanyaan terakhir, menuju pertanyaan terakhir. Teman-teman semuanya di rumah pasti punya mimpi, ada yang di pendidikan atau bahkan ada yang mau jadi atlet dan lain sebagainya, beragam. Pasti banyak yang sedang overthinking, banyak yang sedang mungkin ingin menyerah karena kayaknya kok bukitnya tinggi sekali untuk didaki gitu ya. Mungkin bisa memberikan kata motivasi kepada mereka untuk tidak mudah menyerah, agar ya sama-sama kita bangun Indonesia Emas 2045. Saya dulu pernah baca novelnya Ahmad Fuadi. Saya sangat terinspirasi dengan kata-kata mantranya. Ada mungkin Masnya pernah dengar juga manjada wajada. Jadi manjada ya, wajada. Betul. Ketika kita punya keinginan yang kuat, ya pasti ada jalan seperti itu. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh ya pasti akan berhasil. Jadi ketika kita gagal ya jangan menyerah. Mungkin ketika kita gagal itu mungkin Allah sudah menyiapkan rencana lain untuk kegagalan kita itu. Jadi kalau kita menyerah ya berarti sudah selesai. Tapi ketika satu pintu tertutup, kita mencoba untuk mengetuk pintu yang lain, bisa jadi pintu yang lain nanti dibukakan. Gitu. Jadi banyak-banyak kita mengetuk pintu. Nanti kalau orangnya keluar semuanya, kita bisa lari aja. Bercanda. Maksudnya selalu ada harapan ya, Mas. Selalu ada kesempatan atau harapan yang mungkin sudah direncanakan yang lebih baik ya oleh Allah atau oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi menjadi apapun itu ya silahkan teman-teman. Tadi kalau misalkan mau jadi atlet ya jadilah atlet yang baik. Kalau teman-teman mau jadi pendidik ya lakukan dengan sepenuh hati. Kalau teman-teman mau di dunia entertainment ya bisa menjadi entertainment yang maksimal seperti itu. Oke, berarti terus berjalan ya Mas ya, terus berusaha. Karena saya pernah dapat kisah seorang penggali emas gitu kan, menggali di sebuah tanah yang dalam untuk mendapatkan emas. Dia berhari-hari menggali tanah itu, tetapi ketika tinggal satu galian dia mendapatkan emas, dia berhenti. Dia berhenti. Akhirnya usaha dia yang sudah panjang sekali tidak berhasil dan menjadi sia-sia. Berarti intinya terus berjalan ya, Mr. Ubed ya. Betul. Terus berjalan, terus menatap ke depan untuk terus optimis mencapai apa yang dicita-citakan. Betul. Saya ingat perjuangan saya dulu, Mas. Seumpama saya dulu nggak mendaftar di program Fulbright FLTE, mungkin saya nggak tahu bahwa saya akan berhasil gitu ya, Mas. Gitu. Karena saya sudah ditolak di program yang lain waktu itu ya. Jadi ketika saya sudah nyerah, mungkin ya sudah berakhir. Iya, betul. Saya kan nggak akan sampai di titik ini gitu. Gitu. Jadi ya coba saja kita jalan. Kalau kita jalan ya pasti akan sampai di tujuan gitu. Akan sampai pada di tujuan. Betul ya. Akan sampai pada di tujuan. Setuju, Mister, karena bagaimanapun banyak dari kita yang belum apa-apa gitu kan, udah menyerah di tengah jalan, akhirnya tidak sampai pada tujuan. Ya, Mister Ubed, terima kasih banyak hari ini. Sama-sama Mas Randy. Iya,
Semoga sukses dimanapun Amin, Mr. amin. Ubed berkarya, belajar. Semoga setelah nanti dari Iowa University segera kembali ke Gresik dan kembali Ya. mengabdi. Bahkan saya mengharapkan tidak hanya di Gresik. Saya mengharapkan tidak hanya di Gresik, gitu kan. Mr. Ubed bisa keluar kota untuk memberikan inspirasi bagi tidak hanya Gresik, bagi seluruh anak Indonesia. Ya, ke Tangerang ya Mas. Ya. Mas Randy. Iya, saya di Tangerang Selatan. Ya, nanti kita ketemu Kalau di sana. syutingnya insya Allah. hari ini di kota Tangerang, saya kerjanya di kota Tangerang. Siap, siap. Nanti insya Allah Saya kerjanya di kota mampir di Tangerang. sana. Ya, oke, ditunggu, Mister. Siap. Ya, terima kasih sekali lagi, Mister. Semoga saya sih Sama-sama, Mas mengharapkan pertemuan dengan Top News Indonesia ini bukan pertama dan terakhir, tetapi ini Siap. justru menjadi permulaan kita bisa diskusi lagi ke depannya dan memberikan banyak inspirasi kepada sesama anak Indonesia. Siap Mas Randy, yang terima kasih punya- banyak atas kesempatannya. Ya, sama-sama, Mister. Oke, mungkin kita sudahi ya Zoom-nya, Mister. Siap. Oke, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mas Randy. Terima kasih. Ya, sampai jumpa juga, Mr. Robert. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Top News Indonesia. Sama-sama Mas. Sobat Inspira, demikian diskusi Top News Indonesia bersama Ahmad Zubaidi Amrullah, seorang tokoh pendidik yang menurut saya kisahnya sangat inspirasional. Semoga dari kisah beliau bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus berusaha dalam mencapai mimpi-mimpi. Saya Randi Akbar Maulana Rashid pamit undur diri. Sampai bertemu di kisah inspiratif lainnya. Salam Inspira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.